Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang PPN dan PPNBM yang beranggotakan 1. Muhammad Kusumayuda, 2. Denis Viola, 3. Kuku Kurniawan, 4. Ikrar Dirgantara, 5. Rivia Alfatania. Materi pertama ada subjek PPN dan PPNBM, yang kedua objek PPN dan PPNBM, dan yang ketiga pencatatan dan pembukuan. PPN adalah pungutan yang dibebankan atas transaksi jual beli barang dan jasa yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi atau wajib pajak badan yang telah menjadi pengusaha kena pajak atau PKP. Namun, beban PPN tersebut ditanggung oleh konsumen akhir. Izin melanjutkan, subjek PPN. Subjek PPN di Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan adalah orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan penyerahan dan menerima barang kena pajak atau BKP atau jasa kena pajak atau JKP. Artinya semua orang di Indonesia bisa menjadi subjek PPN, sebab PPN dikenakan atas barang atau jasa yang dikonsumsi di dalam daerah pabean di Indonesia. Subjek PPN atau orang yang kena PPN dikelompokkan menjadi dua, yakni pengusaha kena pajak atau PKP. PPN dipungut oleh PKP dalam kondisi berikut. Yang pertama, PKP melakukan penyerahan BKP atau JKP. PKP melakukan ekspor BKP. Ekspor BKP tidak berwujud. Ekspor JKP sebagai subjek PPN. PKP diwajibkan untuk buat faktur pajak dalam format yang sudah ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak, yakni faktur pajak elektronik atau e-faktur, atas penyerahan dan penerimaan BKP atau JKP serta melaporkannya. Yang kedua, non-PKP, seorang individu atau pribadi dan non-PKP yang menggunakan BKP atau JKP di wilayah pabean Indonesia merupakan subjek PPN. Tarif PPN menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 7 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan atau UU HPP pada bab 4 Pasal 7 ayat 1. Yang pertama, tarif PPN atau pajak pertambahan nilai adalah 11% atau 10%. Yang kedua, tarif PPN atau pajak pertambahan nilai 12% paling lambat 1 Januari 2025. Perubahan tarif PPN diatur dalam PP. Pada undang-undang baru tersebut disebutkan bahwa barang kebutuhan pokok yang dibutuhkan masyarakat banyak, jasa pelayanan kesehatan medis, jasa pendidikan, jasa pelayanan sosial, mendapatkan fasilitas pembebasan PPN. Pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM merupakan pajak yang dikenakan pada barang yang tergolong mewah yang dilakukan oleh produsen atau pengusaha untuk menghasilkan atau mengimpor barang tersebut dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya. Subjek PPNBM. Subjek pajak PPNBM adalah pengusaha kena pajak yang menghasilkan barang kena pajak atau BKP yang tergolong mewah dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya dan pengusaha yang mengimpor barang yang tergolong mewah. Penerapan pungutan PPNBM tentunya memiliki beberapa ketentuan tertentu yang harus dipatuhi. Ketentuan-ketentuan ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah. Selanjutnya akan disampaikan oleh Muhammad Kusumayuda. Yang kedua, objek PPN dan PPNBM. Objek PPN, yang pertama, penyerahan barang kena pajak atau BKP dan jasa kena pajak atau JKP di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Yang kedua, impor barang kena pajak. Yang ketiga, pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Keempat, pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Yang kelima, ekspor barang kena pajak berwujud dan tidak berwujud, dan ekspor jasa kena pajak oleh pengusaha kena pajak. Objek yang menjadi dasar pengenaan pajak atas PPNBM. Yang pertama, merupakan penyerahan BKP yang mewah yang dilakukan oleh pengusaha yang menghasilkan atau memproduksi BKP
yang mewah tersebut ke dalam daerah pabean dalam kegiatan usahanya. Kedua, dan penyerahan BKP yang mewah yang dilakukan oleh pengimpor yang akan dikenakan pajak pertambahan nilai serta pajak penjualan barang atas barang mewah. Materi yang ketiga, pencatatan dan pembukuan yang akan dilanjutkan oleh Denis Piola. Selanjutnya pencatatan dan pembukuan. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut. Pencatatan yaitu pengumpulan data yang dikumpulkan secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto dan atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang, termasuk penghasilan yang bukan objek pajak dan atau yang dikenai pajak yang bersifat final. A. Yang wajib menyelenggarakan pembukuan. 1. Wajib pajak badan. 2. Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, kecuali wajib pajak orang pribadi yang peredaran brutonya dalam 1 tahun kurang dari 4.800.000.000 rupiah. B. Yang wajib menyelenggarakan pencatatan. 1. Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha pekerjaan bebas yang peredaran brutonya dalam setahun kurang dari 4.800.000.000. 2. Wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Selanjutnya akan dibacakan oleh Rivia Alfatania. Syarat-syarat penyelenggaraan pembukuan atau pencatatan. 1. Diselenggarakan dengan memperhatikan itikat baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya. 2. Diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan. 3. Diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan stelsel akrual dan stelsel kas. 4. Pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain rupiah dapat diselenggarakan oleh WP setelah mendapat izin dari Menteri Keuangan. Yang kelima, pembukuan sekurang-kurangnya terdiri atas catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya, serta penjualan dan pembelian sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang. Tujuan penyelenggaraan pembukuan atau pencatatan. Pertama, pengisian SPT. 2. Penghitungan penghasilan kena pajak. Ketiga, perhitungan PPN dan PPNBM. 4. Penyelenggaraan pembukuan juga untuk mengetahui posisi keuangan dan hasil kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Pembukuan dalam bahasa asing dan mata uang selain rupiah. Wajib pajak yang diperkenankan menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing atau mata uang selain rupiah, yaitu bahasa Inggris dan satuan mata uang dolar Amerika Serikat, adalah 1. Wajib pajak dalam rangka penanaman modal asing, yaitu wajib pajak yang beroperasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan penanaman modal asing. 2. Wajib pajak dalam rangka kontrak karya, yaitu wajib pajak yang beroperasi berdasarkan kontrak dengan pemerintah RI sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan pertambangan selain pertambangan minyak dan gas bumi. 3. Wajib pajak dalam rangka kontrak kerjasama yang beroperasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan pertambangan minyak dan gas bumi. 4. Bentuk usaha tetap, yaitu bentuk usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat 5 Undang-Undang Pajak Penghasilan atau menurut Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda atau P3B yang terkait. Yang kelima, wajib pajak yang mendaftarkan emisi sahamnya baik sebagian maupun seluruhnya di Bursa Efek Luar Negeri.
Tata cara pengajuan penyelenggaraan pembukuan dalam bahasa asing dan mata uang selain rupiah. Penyelenggaraan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing, menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang dolar Amerika Serikat oleh WP harus terlebih dahulu mendapatkan izin tertulis dari Menteri Keuangan, kecuali WP dalam rangka kontrak karya atau WP dalam rangka kontraktor kerjasama. Izin tertulis dapat diperoleh WP dengan mengajukan surat permohonan kepada Kepala Kantor Wilayah, paling lambat 3 bulan. Sebelum tahun buku yang diselenggarakan dengan menggunakan bahasa asing dan satuan mata uang dolar Amerika Serikat tersebut dimulai. Yang kedua, sejak tanggal pendirian wajib pajak pribadi baru untuk bagian tahun pajak atau tahun pajak pertama. Tempat penyimpanan buku, catatan atau dokumen. Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain, termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program online, wajib disimpan selama 10 tahun di Indonesia, yaitu di tempat kegiatan atau tempat tinggal wajib pajak orang pribadi atau di tempat kedudukan wajib pajak badan. Perubahan tahun buku dan metode pembukuan perubahan terhadap metode pembukuan atau tahun buku harus mendapat persetujuan dari Direktorat Jenderal Pajak. Sekian presentasi dari kelompok kami tentang PPN dan PPNBM. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya Airi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.